mereka mencari sumber bahan, kemudian mereka mengambilnya, kalau istilah yang itu mining ya, mereka menambangnya, kemudian mereka pada saat itu kemudian mereka pilih dan pilah ya. Mereka pilih tentu sesuai dengan energi yang mereka gunakan saat itu. Tapi untuk kebutuhan sakral yang lebih, mereka pasti akan mengeluarkan energi yang ekstra gitu. Dekat didirikan pada era prasejarahnya, kemudian di akhir masa prasejarah, dan kemudian di era proto-sejarahnya, bahwa pada saat Fahien datang ke Tarumanegara, dia mengatakan masyarakatnya beragama kotor. Agama kotor itu bukan kotor dalam arti yang sebenarnya, tapi agama yang dianut oleh masyarakatnya berbeda dengan agama yang dianut oleh kerajaan. Tarumanegara itu aliran agamanya itu adalah agama Hindu, ya, kemudian masyarakatnya masih menganut kepercayaan terhadap leluhur itu. Material utama yang digunakan dalam situs ini adalah batu andesit alami dari Sungai Cibeduk. Selain itu ada juga columnar joint, yaitu batu berbentuk balok alami hasil rekahan lava. Teknik konstruksi memanfaatkan kontur bukit, batu disusun untuk memperkuat teras sehingga tercipta undakan bertingkat. Ini menunjukkan pengetahuan geologi lokal dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Jadi batuan yang tersedia di alam itu bisa saja dia menggunakan balok-balok batu andesit yang merupakan hasil dari proses geologi, lava yang membeku dan merekah membentuk columnar joint, itu dipakai. Itu Gunung Padang bisa kita lihat. Oleh karena materialnya surplus di situ dan dia dia gunakan itu secara maksimal. Dan untuk kebutuhan tertentu yang lain mereka gunakan material yang lain itu. Contoh kasus di Gunung Padang kita menemukan meja batu atau disebut dengan dolmen. Itu masuk ke dalam geologi, dalam ranah penelitian geologi itu termasuk seed joint. Dan itu berbeda lokasi pembentukannya. Nah, di sekitar Gunung Padang itu columnar joint itu ada di Gunung Padang itu sendiri terbentuk, dan ada juga di lingkungan yang lain karena itu proses gunung api. Dan untuk seed jointnya itu menjadi meja batu itu ada juga di Pasir Ponggo dan kemudian mereka bawa. Nah, ada juga situs-situs yang lain yang mayoritas seed joint aja. Itu contoh kasus misalnya kita lihat di Ciampea. Itu ada Pasir Domas, ada kemudian Cibalai, kemudian pasir Manggu. Di situ semuanya pakai seed joint. Jadi lempengan batu. Karena mayoritas di situ. Dan kemudian lempengan batu itu kemudian mereka dirikan tegak. Nah, kalau yang lain itu balok batu didirikan tegak, di situ batu pipih yang didirikan tegak. Nah, kalau di Lebak Cibeduk dia kombinasi. Dia karena sumber-sumber itu ada dan mayoritas di situ menggunakan itu bongkahan-bongkahan batu andesit yang mereka eksploitasi dari aliran Cibeduk. Tapi di beberapa lokasi itu juga ada terbentuk columnar joint. Nah, columnar joint itu dijadikan sebagai penanda tingkatan dari struktur berundak yang menjadi bagian bangunan utama, struktur utama di Lebak Cibeduk itu. Di pojok-pojoknya mereka taruh columnar joint. Tapi di yang lain mereka menggunakan columnar joint berukuran besar, kemudian itu dijadikan menhir di situ. Nah, kalau kita bandingkan lagi di Kuningan misalnya, di lereng Ciremai itu, dia sumbernya ada boulder andesit itu kecil-kecil, mereka ambil di situ. Kemudian mereka sumber batu pipihnya ada, yang seed jointnya ada, mereka kombinasikan dua material itu untuk membangun punden berundaknya itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan semua punden berundak itu dibangun dengan menggunakan bahan ini. Disinilah sebenarnya konsep culture is man adaptive system itu. Kemudian mereka budaya itu adalah merupakan adaptasi manusia dengan lingkungannya untuk mewujudkan keinginan, apakah itu kebutuhan praktis, profan, sakral, mereka gunakan material yang ada di lingkungannya itu gitu. Batuan alam yang tidak diubah sama sekali dan kemudian mereka susun. Jadi kalau saya lihat kalau boleh kita klasifikasi perilaku manusia terhadap batu itu, mereka mencari sumber bahan, kemudian mereka mengambilnya, kalau istilah yang itu mining ya, mereka menambangnya, kemudian mereka pada saat itu kemudian mereka pilih dan pilah ya. Mereka pilih tentu sesuai dengan energi yang mereka gunakan saat itu. Kalau energinya nggak cukup, mereka akan ambil batu yang sesuai dengan energi yang mereka miliki untuk mereka pindahkan. Tapi untuk kebutuhan sakral yang lebih, mereka pasti akan mengeluarkan energi yang ekstra gitu. Makanya kita bisa lihat
beragam bentuk dan ukuran batu di situs arkeologi itu akan beragam, dan kita bisa lihat fungsinya di masa lalu sebenarnya. Untuk kebutuhan fungsi yang sangat sakral, kalau dia butuh batu besar, mereka akan bawa. Tapi hanya untuk kebutuhan praktis, contoh kasus misalnya kebutuhan praktis yang lebih rendah ya, kalau kita kategorikan misalnya membuat susunan teras, dan mereka susun batu semuanya itu, dan jarang sekali batu besar digunakan untuk susunan teras itu. Tapi pada saat mereka dirikan batu untuk di tengah teras itu yang punya fungsi sakral yang lebih atau di lokasi itu, mereka bisa saja menggunakan, dan kita rata-rata akan menemukan batu yang tidak sama dengan ukuran yang ada dibangun di teras itu. Bisa ukurannya lebih besar, bisa lebih khusus, bisa juga tidak sama karena mereka pilih dan atau mereka juga datangkan dari lokasi yang lain gitu. Lalu bagaimana posisi Lebak Cibeduk dibandingkan dengan situs lain? Dibandingkan dengan Gunung Padang ini kemungkinan lebih tua, sepenuhnya bersejarah, tidak ada indikasi tulisan apapun. Lalu jika dibandingkan dengan Tugu Gede di Sukabumi, ini sama-sama terkait dengan ritual pertanian. Dan jika dibandingkan dengan Lebak Kosala di Banten, memperlihatkan kesinambungan tradisi Punden Berundak di wilayah Sunda. Artinya Lebak Cibeduk berada di persimpangan waktu lebih muda dari Gunung Padang, tetapi lebih maju karena ada anasir sejarah. Sebenarnya ini cukup menarik ya, bahwa saya menempatkan situs Gunung Padang itu sebagai Punden Berundak di era yang cukup tua, mungkin lebih awal di Jawa Barat. Ya, di Tatar Sunda itu. Tapi yang masyarakat membangun itu yang pertama yang kita cari. Siapa yang membangunnya? Dan di Gunung Padang, saya tidak menemukan sisa manusia sama sekali. Dan saya mencoba mendekatinya dengan pendekatan temuan manusia dengan umur ya. Dengan umur budaya yang saya dapatkan di Gunung Padang itu antara 117 tahun sebelum Masehi di teras bawah dan 45 tahun di sebelah atas di teras 5 itu. 45 tahun sebelum Masehi manusianya saya temukannya di Subang. Situs Subang Larang. Jadi itu masuk dalam kelompok Austronesia ya. Dan besar kemungkinan itulah yang membangun tempat-tempat ritual masyarakat kelompok seperti itu gitu. Dan kemudian kita lihat daerah Jawa Barat itu daerah yang rawan bencana ya. Ini dikaitannya ya. Terjadi perpindahan masyarakat. Pada saat perpindahan masyarakat pasti mereka akan membawa budayanya ke tempat lokasi yang mereka huni baru itu. Nah, kita lihat Gunung Padang murni itu Punden Berundak tanpa anasir yang lain. Anasir yang lain itu apakah intervensi budaya klasik? Budaya klasik itu bisa ditandai oleh tulisan. Kemudian itu yang paling tua budaya klasik di kita, penandanya itu. Kemudian ada arca segala macam, ada lingga, yoni segala macam itu, klasik yang lebih berikutnya itu. Nah, kita lihat Gunung Padang nggak ada. Kita turun ke daerah Sukabumi sebelum kita ke daerah Banten. Di Sukabumi kita punya situs Tugu Gede, Punden Berundak juga dia, Tugu Gede, Tugu Gede, dan di lokasi cukup besar di situ, daerah Cisolok itu ada Tugu Gede, ada Pangguyangan, ada Salak Datar, kemudian ada di yang sebelah belakang itu Gunung Lumpang. Nah, di Tugu Gede sendiri itu kita punya menhir yang sangat besar, 4 meter lebih tingginya. Nah, di situ di samping menhir itu ada ya di situ tuh ada Punden Berundaknya, banyak teman-teman yang lain yang bisa dijadikan juga penanda pada masa itu. Ada arcanya di sana ditemukan. Kemudian ada batu jolang, saya pikir itu sarkofagus saya pikir ya, karena itu ada wadah. Dan kalau dia bongkahan batu sudah dibuat lubang di tengahnya, itu kan tidak mungkin dibuat batu, menggali batu, pasti sudah digunakan logam. Otomatis kita harus menempatkan dia di era paleometalik. Kemudian di lokasi di situ juga kita punya dakon yang besar. Ada beberapa titik itu, termasuk di Tugu Gede itu dakon yang besar. Tidak mungkin dakon yang berlubang lebih dari 20 cm itu dibuat dengan batu dan batu. Pasti sudah ada dipahat, kemudian dipoles menjadi seperti itu. Otomatis kita tarik lagi ke era paleometalik. Kemudian dekat dengan Lebak Cibeduk ada Lebak Kosala. Itu
Di sebelahnya juga ada di situ ada lingga-lingga semu di situ. Jadi kalau di Tugu Gede kita temukan arca, di Lebak Kosala kita temukan lingga semu di teras paling atasnya. Itu otomatis kan sudah era klasik jadinya. Nah, disitulah kita kemudian bisa merunut bahwa ada punden berundak di Jawa Barat yang dekat didirikan pada era prasejarahnya, kemudian di akhir masa prasejarah, dan kemudian di era proto-sejarahnya dekat dengan era klasik sebenarnya seperti itu. Di era Islam kita tidak menggunakan bikin punden berundak lagi, tapi kita konsep ketinggian itu yang kemudian diadopsi. Makanya kubur-kubur tokoh, kita datang dari Sumedang dan itu kubur-kubur tokoh lama itu, tokoh-tokoh masyarakat masa lalu itu selalu berada di puncak bukitnya, baru kubur-kubur yang lain gitu. Jadi lintasan konsep ketinggian itu diadopsi oleh masyarakat kita yang tadinya sebagai tempat ritual mereka lakukan, kemudian hanya pensakralan yang dibawa ke era kemudian gitu. Sayangnya situs ini menghadapi beberapa banyak ancaman, semisal dari alam, adanya longsor, gempa, dan aktivitas tektonik serta akar pohon. Sementara itu, ancaman dari manusia adalah adanya aktivitas masyarakat yang tidak selalu sesuai dengan pelestarian. Penelitian itu tidak sesuatu yang harus berhenti. Jadi penelitian itu dalam ranah kecagar budayaan, tinggalan arkeologi itu, ada penelitian bagaimana harus dilestarikan. Jadi penelitian yang tujuannya bagaimana untuk mengkonservasi, bagaimana mempreservasi si tinggalan itu. Karena kita lihat bahwa konstruksi Lebak Cibeduk itu dibangun sangat sederhana di masa lalu. Yang sangat rawan di kita, selain ada tinggalan-tinggalan arkeologi itu berada di daerah yang rawan bencana dari bawah, ada sesar aktif misalnya gitu. Kemudian di atas bagaimana keadaan sekarang, lingkungan itu sudah dengan lintasan zamannya, lapuk segala macam itu kan harus diperhatikan. Gerakan tanah harus diperhatikan. Bagaimana konstruksi yang sudah ada ini dengan lintasan banyak gangguan dari luar, baik termasuk juga manusia yang mencoret segala macam itu, bagaimana itu diantisipasi. Dan penelitian untuk pelestarian itu tidak hanya ditujukan ke objek. Penelitian bagaimana perilaku masyarakat harus diatur. Bagaimana penelitian diarahkan visitor management harus dibuat gitu. Tapi untuk konstruksi sendiri, saya lihat itu kan, dia kan di bukit, di bawahnya tanah. Kemudian ada yang besar, kemungkinan itu terjadi longsor. Itu harus diantisipasi. Longsor itu bisa karena perubahan keseharian karena hujan segala macam mengikis aliran air, itu kan harus dibuat. Apakah aliran air untuk drainasenya dibuat begitu saja? Enggak, kan harus memperhatikan bagaimana konsep melihat objek itu. Bagaimana itu diantisipasi, jangan sampai antara saluran air yang dibuat, pipa-pipa yang dibuat itu kontras gitu kan. Sebenarnya yang kita lihat kan bentuk, yang diperhatikan bentuk, pelestarian bentuk itu. Bagaimana itu harus dibuat, direncanakan, itu butuh penelitian juga itu. Jadi kalau penelitian tentang konstruksi bentuknya sudah ada, tapi bagaimana bentuk itu dilestarikan, cara pelestarian itu tentu harus membutuhkan penelitian juga. Banyak hal sebenarnya, bahwa lintasan masyarakat dan kebudayaan Jawa Barat itu sudah panjang lintasannya. Kita di Jawa Barat kita sudah menemukan sisa manusia purba di daerah, dan juga hewan-hewan purba di daerah Tabaksari sana. Dan tidak hanya Tabaksari sebenarnya, juga ada di Subang ditemukan, dan terakhirnya juga ditemukan fosil-fosil purba di daerah Subang Selatan. Itu mungkin itu era yang cukup tua. Tapi dari sisi religi, keagamaan, pengetahuan kita tentang religi itu, bahwa kita sekarang dengan agama-agama besar. Di Jawa Barat juga pernah agama-agama yang menjadi sebelum agama besar itu berkembang. Pemujaan leluhur, penggunaan punden berundak itu merupakan bagian yang pernah ada dan digunakan, dipraktekkan oleh masyarakat di Tatar Sunda atau masyarakat Jawa Barat masa lalu. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan, saya kutip dari Sejarah Nasional Indonesia 3 era klasik, era klasik itu, bahwa pada saat Fahien datang ke Tarumanegara, dia mengatakan masyarakatnya beragama kotor.
Agama kotor itu bukan kotor dalam arti yang sebenarnya, tapi agama yang dianut oleh masyarakatnya berbeda dengan agama yang dianut oleh kerajaan. Tarumanegara itu aliran agamanya itu ada agama Hindu, ya, kemudian masyarakatnya masih menganut kepercayaan terhadap leluhur itu. Makanya di sekitar kerajaan Tarumanegara itu banyak situs-situs yang kayak Punden Brundak, Menhir itu ditemukan gitu loh. Dan itu masih ada. Kita bisa lihat misalnya di daerah Ciampea ada prasasti Tarumanegara di situ. Di situ ada batu dakon, ada menhir, itu menjadi penanda masyarakat pemuja leluhur itu. Kita lihat dekat di Banten di prasasti Cidang Hiang. Di situ juga ada Dungus Angrit yang saya waktu itu, dan juga menemukan di beberapa menhir di situ, dan lebih tepat lagi ada Lebak Kosala, kemudian Lebak Cibeduk itu sendiri, dan kemudian baru datanglah pengaruh Hindu itu, kemudian pengaruh-pengaruh yang berikutnya dan diadopsi lengkap oleh masyarakat kita. Walaupun yang sekarang itu sudah ya dengan konsep yang lebih yang lain lagi yang dipraktekkan oleh masyarakat. Jadi kita lihat bagaimana lintasan, bagaimana masyarakat juga beradaptasi dan kemudian memvisualisasikan tempat-tempat yang mereka kaitkan dengan praktek upacara keamanan atau ritual yang di masa lalu itu. Itulah menjadi kilas balik buat kita, dan kita juga bisa melihat pengetahuan teknologi yang mereka punyai. Mereka membuat dengan konstruksi seperti itu, daerah rawan bencana masih bisa kita lihat konstruksinya. Sebenarnya apa yang mereka kerjakan di masa lalu itu sehingga bisa kuat itu. Jadi contoh situs Lebak Cibeduk, mereka pasti sudah membuat tingkat-tingkat itu, sudah memperhatikan bidang miring sebenarnya. Kalau sekarang kita katakan itu pengetahuan matematis itu sudah ada di masyarakat prasejarah itu. Di Punden Brundak Gunung Padang, atau di pemukiman tradisional misalnya. Kita lihat misalnya kampung yang di Tasik, Kampung Naga, kita lihat bagaimana mereka membangun. Atau di daerah Banten sendiri, bagaimana masyarakat Baduy membangun pemukimannya, bagaimana mereka beradaptasi dengan bentuk rumah. Kita sampai sekarang belum mendengar kok di lingkungan pemukiman masyarakat Baduy itu ada longsor. Karena mereka sudah memperhatikan betul bagaimana mengkonservasi air, menata air hujan itu turun dari atap rumah, jatuh ke bumi di pelataran itu, kemudian terurai gitu. Mereka tidak menggunakan atap dengan seng, karena atap seng mereka larang. Karena atap seng itu mengumpulkan air kemudian dialirkan. Seperti kita sekarang pakai genteng. Dialirkan. Sementara di masyarakat tradisional itu di bawah jatuhan air itu mereka tata batu, dan tetesan itu kemudian diurai tersebar gitu. Ada kalanya juga di antara batu itu juga tumbuh rumput. Serapan air di tanah itu sangat luar biasa, mereka konservasi, mereka atur. Itulah pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya tidak hanya bagaimana mereka menyusun, bagaimana mereka bermukim, bagaimana mereka mengelola air juga di masa lalu. Tidak seperti sekarang gitu. Itulah pelajaran yang perlu ditarik dari tinggalan-tinggalan arkeologi yang dipresentasikan oleh tinggalan-tinggalan arkeologi yang ada di Jawa Barat buat masyarakat kita sekarang gitu. Jadi juga saya berharap bahwa kita mengenal situs itu jangan hanya sekedar mengenal sejarah masa lalu. Kita belajar pengetahuan, berbagai macam pengetahuan ada di sana gitu loh. Pengetahuan arsitektur, bagaimana mereka membangun. Kalau sekarang kan bagaimana arsitektur itu yang begini saja. Padahal arsitektur itu kan terkait dengan rancang bangun sebenarnya dasarnya itu. Rancang bangun itu sudah mereka lakukan sejak era prasejarah. Yang tidak dapat ke kita sekarang itu rancang bangun itu adalah tulisannya. Mereka tidak kenal tulisan, tapi bentuk konstruksi itu mereka buat dan bisa kita lihat. Dan disitulah kita belajar bagaimana mereka di masa lalu itu dengan membuat konstruksi itu dengan pengalaman mereka yang ada pada masa lalu itu, mereka visualisasikan, mereka presentasikan dalam bentuk konstruksi. Adakah keberulangnya? Saya jawab tuh ada, karena perilaku itu terlalu berulang, dia menjadi model dia gitu. Beberapa ekskavasi sudah dilakukan, tapi data pertanggalan masih terbatas. Kedepannya penelitian perlu dilanjutkan dengan metode modern, termasuk GIS mapping dan uji radiokarbon. Situs Lebak Cibeduk bukan sekedar tumpukan batu, ia adalah bukti nyata bagaimana masyarakat Sunda kuno membangun sistem religi, ekonomi, dan sosial yang terhubung erat dengan alam. Lebak Cibeduk menunjukkan kepada kita bahwa tradisi pemujaan leluhur dan penghormatan kepada padi bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi masih bertahan hingga kini. Bagi kita, situs ini adalah pengingat
bahwa warisan budaya bukan hanya untuk dipelajari tapi juga untuk dijaga.